Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore menjelang malam untuk semuanya ya. Ya, ini hari kita masuk pertemuan ke-9 atau pertemuan pertama setelah UTS. Ini sudah ngumpul ujian kan? Ya. Jangan nanti kena penyakit mahasiswa yang semester semalam, dia nggak ngumpul ujian, nilainya nggak keluar, dia nanya sama saya kenapa nilai saya nggak keluar pak, katanya. Sementara dia nggak ikut ujian, ya kan? Yang ngumpul nilai, yang ngumpul ujian baru 2 orang. Ya, untuk ngambil tugas, kerjakan aja tugasnya ya, buat karya ilmiah tentang hukum acara peradilan agama. Isinya 20 halaman 20 halaman isi ya, berarti tidak termasuk daftar isi, kata pengantar, dan cover ya. 20 halaman. Kalau udah siap boleh dikirim melalui WA ataupun email. WA aja ya biar enak ya, nggak usah di print. Tugas karya ilmiah tentang yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama. Buat judulnya sendiri. Kan udah enak lah nyarinya di apa. Usahakan ya lebih banyak buah pikiran kalian daripada kalian copy paste ya. Itu lebih saya hargai. Bade, ini Bade. Udah siap. Apa, Bade? Ngajar. Oh ya. Nah. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 dengan materi pembuktian. Nah, hari ini materi pembuktian, ntar ya saya ambil absen dulu. Oke, ini hari kita masuk di materi pembuktian. Jadi di dalam beracara di peradilan agama itu, modal utama kita dalam memenangkan perkara adalah kuatnya pembuktian kita. Ya. Jadi kalau kita ingin mengajukan perkara di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, pastikan bahwa kita sudah memiliki bukti-bukti yang kuat yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim atas putusan kita. Ya, jangan modal nekat. Modal nekat itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, main ajukan aja ya kan. Walaupun dalam sengketa perceraian misalnya, ya kita bisa cari saksi-saksi atau bukti-bukti. Ya kan, misal kalau bukti-bukti tindak kekerasan, misal di rumah kalian ada CCTV, atau kalian sebagai istri bisa memasang kamera-kamera tersembunyi, kamera HP, kamera pena, yang segala macam. Itu kan bisa dilakukan untuk menguatkan gugatan kita ingin perpisahan. Ya, sini kita perpisahan. Kalau kita lanjutkan maka bisa jadi ke KDRT. Ya, kalau tindak kekerasan. Jadi pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang paling penting dalam hukum acara.
Karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Jadi hakim itu dalam mengambil pertimbangan, menjatuhkan putusan itu berdasarkan bukti. Dipelajari gugatan, dilaga dengan bukti, disesuaikan dengan saksi. Ya. Jadi dirangkai semuanya. Jika ada satu kesatuan jalan ceritanya, maka disitulah hakim bisa mengambil putusan. Makanya yang saya bilang, jangan sampai kita modal-modal nekat. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara. Jadi inilah yang saya bilang tadi kan, merupakan tugas pokok hakim juga untuk memeriksa bukti-bukti, ya, memeriksa bukti-bukti, membuktikan bahwa bukti yang diajukan oleh para pihak itu adalah benar, bukan rekayasa. Hakim bisa menilai bukti itu adalah benar atau rekayasa. Makanya orang-orang yang jadi hakim, jaksa atau perangkat peradilan lainnya itu ada pendidikannya, sekolahnya lagi. Makanya setelah nanti lolos PNS jadi CPNS itu ada pendidikan 2 tahun untuk pendidikan profesinya. Ya. Lulus apa? Misalnya kita lulus hakim, ada 2 tahun pendidikan hakimnya. Setelah tugas baru PNS. Kalau kita lulus CPNS itu namanya masih CPNS. CPNS itu orang yang udah lulus ujian PNS. Udah lulus, ya kan? Itu nanti ada sekolahnya. Sekolah hakim, kalau ngambil hakim masuk sekolah hakim, jaksa masuk sekolah kejaksaan, begitu juga polisi masuk sekolah pendidikan Polri. Ya, ada semua. Untuk apa? Supaya mengetahui profesi kita. Mungkin di bidang ilmu hukum kita sudah mengerti. Ya. Di bidang ilmu hukum kita sudah mengerti karena kita sudah punya dasar sebagai sarjana hukum. Tapi kan di dalam ilmu hukum itu tidak diajari bagaimana cara beracara yang benar. Ya kan? Bagaimana kinerja hakim? Apa peran hakim 1, hakim utama, hakim 1 dan hakim 2? Kan? Kenapa hakim itu mesti 3? Itu dipelajari semua di pendidikan profesi. Banyak lagi tentang hukum-hukum acara, apalagi kalau perdata ini atau agama. Kalau kita konsennya cuman ke agama, ya kita dikasih bimbingan tentang agama. Ya, kalau kita masuknya di hakim atau perangkat perdata, maka di situ akan banyak lagi hukum-hukum acara yang kita pelajari. Tugas pokok hakim dalam memeriksa perkara dilakukan secara berurut dan sistematis. Yang pertama yaitu melihat benar atau tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan dalam perkara. Ya. Jadi hakim ini juga bisa menilai cakap, perkataan, perbuatan seseorang itu apakah jujur atau bohong atau mengada-ngada. Ya. Hakim tidak akan menjudge, memvonis seseorang kamu berbohong, dia akan terima semuanya, perkataan siapa saja baik itu jujur maupun bohong. Nanti di putusan dia akan memberikan pertimbangan, di mana bahwa pembuktian dari penggugat misalnya tidak ada nilainya atau
diragukan kebenarannya. Nah, ini bisa. Yang kedua yaitu mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum. Mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir, atau bahasa sederhananya mengadili menurut hukum. Dan yang ketiga, hukum ketiga. Nah, jadi hukum yang ketiga ini hukum yang lain yang kita masukkan ke dalam hukum acara peradilan agama. Misal dalam sengketa hak asuh anak misalnya, kita bisa mengambil undang-undang perlindungan anak, ya kan? Karena di undang-undang perlindungan anak di situ ada hak-hak anak. Ada hak-hak anak di situ. Jadi kalau di hukum acara peradilan agama nggak ada mempelajari masalah hak-hak anak. Kewajiban orang tua terhadap anak nggak ada. Siapa yang ada memang siapa yang berhak aja atas hak asuh anak. Biasanya hak asuh anak yang belum dewasa itu kepada ibunya, karena masih ASI. Ya. Kalau sudah bisa berpikir ya tergantung pilihan anaknya mau ikut kemana. Ya. Dan hakim juga bisa menjatuhkan kepada siapa anak itu diberikan hak asuhnya dengan melihat latar belakang pekerjaan masing-masing orang tua. Ya. Jika diberikan ke ibu misalnya, apakah ibu bekerja? Tidak, misalnya. Gimana dengan makan anak, kebutuhan anak, sekolah anak nantinya ke depan? Apakah bisa si ibu menjamin kebutuhan anak akan tercukupi? Di sini juga ibu harus memberikan penjelasan gimana dia menghidupi anaknya, menyekolahkan anaknya dan segala macam. Karena kalau tidak, ya kemungkinan bisa jadi hak asuh anak kepada ibu hanya sebatas sampai anak lepas ASI atau 2 tahun. Kan? Nah, kalau udah 2 tahun pun si ibu belum juga punya pekerjaan, gimana di tahun ketiga, 4, 5 yang kebutuhan anak terus bertambah dan anak juga harus sekolah. Kan? Jika dipertahankan sama ibu yang ibu tidak bekerja, bisa-bisa anaknya tidak sekolah. Kecuali ada jaminan dari misalnya orang tua si ibu. Ya. Bahwa pendidikan anak ini selama di bawah hak asuh ibunya akan ditanggung oleh neneknya. Ya, ada jaminan. Dibuat mungkin misalnya asuransi pendidikannya. Ya, dibuat asuransi pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah udah disediakan si nenek misalnya. Itu bisa. Itu kita bisa ajukan ke majelis hakim bahwa kebutuhan anak akan pendidikan sudah tercukupi. Tinggal kebutuhan anak akan kehidupan sehari-hari yang akan diusahakan oleh si ibu. Nah, kalau hanya berdua misalnya itu barangkali tidak terlalu besar pengeluaran untuk berdua. Hanya saja memang perlu dibuktikan bahwa kita sanggup, terutama sang ibu. Membuktikan di sini artinya yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Jadi pembuktian di sini kita membuktikan, ya, kita membuktikan bahwa apa yang kita ajukan ke pengadilan itu adalah benar. Kan di awal kita udah mengajukan gugatan, ya kan?
Di awal kita sudah mengajukan gugatan, gimana gugatan ini dinilai hakim benar. Nah, kita harus buktikan, kita harus yakinkan hakim bahwa ini loh majelis hakim, ini sudah benar. Ini buktinya, ini saksinya. Nah, yang sesuai. Ngajukan saksi pun jangan yang pelin-pelan, yang ngomongnya lelet. Ya. Nanti majelis hakim akan curiga, kayak gini ngomong aja belum terlalu jelas gimana tentang kesaksiannya, nilai kesaksiannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya kan? Asas hukum pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Kan? Jadi di sini seperti yang saya bilang, apa yang kita ajukan di pembuktian, kita menguatkan gugatan kita dan membantah apa yang dikatakan pihak tergugat. Ya. Dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi. Oh, kita membantah nih apa yang dikatakan oleh pihak tergugat itu tidak benar. Ya, yang benar itu yang dikatakan oleh pihak penggugat. Tapi tetap harus yang masuk akal, yang memang sejalan. Jangan nanti gugatannya kemana, pembuktiannya kemana, saksinya kemana. Itu nanti bisa hakim pun ketawa. Enak aja memutuskan bahwa gugatan ditolak. Ya kan? Makanya harus diperhatikan. Jadi pokok pernyataan dalam gugatan ini yang pertama, pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut. Ya. Kalian pihak istri misalnya atau pihak suami katakan punya hak atas apa? Atas rumah. Harus kita buktikan rumah itu. Bahwa rumah itu misalnya milik istri yang dibawanya sebelum pernikahan. Kalau harta yang dibawa sebelum pernikahan, maka tidak dibagi. Istri ya. Tapi kalau suami, walaupun ada harta dibawa sebelum pernikahan, itu tetap kalau terjadi perceraian dibagi. Kecuali diperjanjikan berbeda. Ya. Kecuali jika ada perjanjian antara suami istri bahwa ini rumah yang dari orang tua si suami tidak masuk ke harta bersama, tapi menjadi harta pribadi suami. Kalau ada perjanjian sebelum pernikahan seperti itu, bisa. Nanti di perceraian pun itu tidak dibagi. Tapi kalau tidak ada, maka semua punya suami itu adalah punya istri. Semua punya istri adalah punya istri. Tidak ada hak suami. Ya. Jadi kalian pun nanti kalau kalian menjadi pengacara atau advokat, kalian harus jelaskan ini kepada klien kalian. Walaupun klien kalian laki-laki, kalian harus bisa menjelaskannya secara yang mudah diterimanya. Jangan mengguruinya. Ya. Kalau menggurui nanti kliennya lari. Ya kan? Kalau kita menggurui klien kita, nanti klien kita bisa lari. Membosankan sama bapak ini, bisanya nyalahin aku aja katanya. Bisanya mau benar-benarkan istriku katanya. Dia aku bayar untuk membela aku, tapi dibelanya istriku. Ya
ya kan? Nah, kita harus bisa merangkai kata-kata. Jadi kita ini kalau jadi pengacara itu harus bisa juga menjadi orang sastra, bisa merangkai kata, bagaimana menyampaikan sesuatu yang pahit tapi enak didengar orang. Ya kan? Pahit nih bahwa kita bilangnya gini. Misalnya ya, Bapak dalam harta bersama ini harus dibagi dua, tapi harta ibu tetap milik ibu sepenuhnya. Nah, kalau kita bilang gitu kan sakit. Ditambah lagi kalau misalnya bahwa harta bapak ini juga harus dikeluarkan untuk kebutuhan anak jika ada anak, ya kan? Kalau kita bilang secara itu, mungkin si bapaknya bisa stres, si suaminya bisa stres, hartanya udah dibagi-bagi, udah ke istri, udah ke anak, ya rumahnya dibagi-bagi. Kita bisa dengan bahasa-bahasa yang lembut. Misalnya gini, Pak, nanti setelah perceraian ini kemungkinan akan terjadi pembagian harta bersama, harta kekayaan bersama. Jadi kemungkinan ya nantinya si ibu akan mendapatkan harta dari bapak, harta bersama dari bapak. Kemungkinan Pak, saya nggak pastikan, tapi kemungkinan akan mendapatkan. Ya, berapanya nanti kita lihat keputusan hakim. Ya, untuk anak nanti Pak, walaupun anak jatuh ke tangan ibu, tapi tetap bapak yang harus kasih makan, kasih pakaian, kasih susunya, dan segala macamnya. Harus dijelaskan. Nanti anak sekolah pun Pak, walaupun anak itu masih sama si ibu, masih sama istri bapak, tetap sekolahnya bapak yang bayarkan. Untuk apa Pak? Kita jangan lepaskan anak Pak. Kalau kita tidak bayarkan pendidikan anak, makan anak, anak bisa lupa sama kita, ya kan? Kita kasih kata-kata yang bagus. Tapi kalau walaupun bapak sudah pisah sama ibunya, ya bapak tetap memberi dia makan, bapak tetap memberi dia sekolah, bapak jumpai dia di sekolah, ya kan? Nah, bapak bayari sekolahnya, dia akan ingat. Walaupun udah pisah antara bapak dan ibunya, dia tetap akan ingat bahwa dia punya ibu dan punya bapak yang tidak lagi sama. Jadi kita harus mempelajari tata-tata bahasa yang harusnya menyakiti orang tapi tidak. Nah, jangan kita judge hartanya dibagi dua. Jangan. Kita bilang aja bahwa nanti akan ada bagian ibu, tapi sesuai keputusan hakim. Berapa keputusan hakim kita juga tidak bisa tahu. Hakim kan memutuskannya berdasarkan hati nuraninya, bukan berdasarkan undang-undang. Mereka berdasarkan hati nuraninya, kemampuan bapak dan kebutuhan ibu nantinya. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa itu. Seperti yang kalau saya bilang, adanya tindak kekerasan, maka harus ada buktinya. Misalnya video kayak saya bilang tadi, atau ada saksinya, misalnya tetangga mendengar, tetangga melihat misalnya. Kita bisa panggil sebagai saksi tetangga sebelah rumah terutama, ya kan? 10 rumah sampai kiri kanan depan belakang, kalau memang masih dekat berhubungan sama kita, pasti mereka tahu, ya kan? Kalau apalagi kalau tinggal di gang atau di apa, kalau ada keributan sedikit aja pasti ramai, ya kan? Pasti tahu, itu bisa dibawa sebagai saksinya. Dia harus ada saksi yang menguatkan. Selanjutnya, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa itu. Kan, misalnya si suami dituduh menganiaya istrinya, kekerasan terhadap istrinya pada tanggal 15 misalnya.
jam sekian, jam 10 malam. Tapi pada hari itu, pada tanggal 15 itu, ternyata suami ada kerja di luar kota. Nah, kalau memang ada ini harus dibuktikan. Misalnya ada surat tugasnya dari kantornya, ya minta surat tugasnya, jadi bisa membantah gugatan dari pihak penggugat, ya kan? Jadi pihak istri bisa kita bantah oleh pihak suami. Tinggal di mana posisi kita, ya. Di dalam peradilan agama ini ada juga fakta-fakta yang tidak harus dibuktikan. Yang pertama, apabila pihak tergugat atau para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat, ya. Jadi kalau dalam gugatan itu pihak penggugat yang mengajukan surat gugatan, jadi pihak tergugat ini mengiyakan gugatan tersebut, tidak membantah. Kan diajukan gugatan oleh pihak penggugat. Jadi bahasanya gini, apabila pihak tergugat atau para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat. Nah, jadi penggugat sudah mengajukan gugatan nih. Jadi kan ditanya oleh majelis hakim pada pihak tergugat bagaimana gugatan dari para pihak penggugat, apakah diterima atau ada jawaban. Nah, kalau ternyata oleh pihak tergugat ada diterima, ya pihak ya majelis hakim bahwa gugatan itu benar adanya. Apa yang diajukan oleh penggugat itu benar adanya. Ini biasanya pihak tergugat yang tidak mau terlalu berlama-lama dalam beracara. Kalau memang udah betul, ya udah betulkan aja. Atau nggak ada juga yang dikejar, ya kan? Perpisahan ya udah, kalau memang perpisahan ya perpisahan. Ya, nggak ada lagi yang harus dikejar di pertama. Jadi dia mengakui semua apa yang dia katakan oleh penggugat itu adalah benar. Maka ini tidak perlu lagi ada pembuktian. Yang kedua, apabila pihak tergugat atau para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran tersebut. Selanjutnya, apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini misalnya dalam kasus perceraian, istri mengajukan gugatan, ya enggak mau berlama-lama, masih dalam proses pemeriksaan, suami bisa mengucapkan ikrar talak di situ, ya kan? Jadi kalau udah diucapkan ikrar talak, ya udah selesai, ya kan? Jatuh talak satu, gak ada lagi yang perlu diproses oleh majelis hakim, karena kan tujuan utama gugatan adalah perpisahan, perceraian. Jadi kalau udah dijatuhkan oleh si suami talaknya, talak satunya, maka udah selesai perkaranya. Selanjutnya, apabila majelis hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Apa maksudnya di sini? Bahwa majelis hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu atau kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh majelis hakim, sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi kalau ada pembuktian seperti ini, fakta-faktanya sudah diketahui oleh majelis hakim, misalnya menjadi
umum, ya. Misalnya alasan perceraian karena kekerasan, seperti artis-artis misalnya, udah dipublikasikan oleh TV, ya kan? Setiap hari beritanya itu, hampir semua TV, majelis hakim pun mau tidak mau tetap nonton. Nah, masuklah perkara itu ke suatu pengadilan ditangani oleh majelis. Majelis sudah mengetahui fakta-faktanya yang dikonfirmasinya ke pihak wartawan dan pihak keluarga. Ya sudah, dia bisa menilai apa yang diajukan itu, fakta-faktanya itu benar atau tidak, kan? Bukan hanya dari media dia langsung terima sebagai fakta, dia harus buktikan juga. Misalnya dari media, dia buktikan juga. Nah, misalnya kebetulan dia mendapat perkara tersebut, dia bisa bertanya, bukan sebagai hakim. Biasanya gitu, mereka bertanya bukan sebagai hakim, sebagai mahasiswa misalnya yang sedang studi. Jadi pura-pura tanya ke Kepling setempat, ke tetangganya, ya kan? Betul nggak ada kekerasan. Jadi mereka pun yang ditanya ini tidak tahu kalau itu hakim. Nah, bagaimana hakim ini pandi-pandi mereka lah dalam mencari fakta. Terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti. Yang pertama, teori yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti, kan? Teori ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti itu benar atau tidak. Teori ini juga menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti, ya kan? Jadi hakim itu dalam menjatuhkan putusan, dalam memberikan pertimbangan hukum itu terikat terhadap alat-alat bukti yang diajukan, ya. Semua alat-alat bukti harus dinilainya. Jangan ada alat bukti yang diabaikan, kecuali alat bukti itu sama sekali tidak berkaitan dengan proses perkara. Ketentuan dalam HIR menganut gabungan dari teori-teori yang ada ketentuan bahwa hakim terikat dan ada pula yang menyatakan hakim bebas menilai alat-alat bukti. Jadi dalam hukum acara kita, hukum acara HIR dan RBG itu juga menganut ketentuan bahwa hakim terikat dan hakim bebas terhadap alat-alat bukti. Ada dua hal. Seperti saya bilang, kalau terikat itu memang alat-alat bukti itu berkaitan langsung atau mempengaruhi putusan, maka alat-alat bukti itu dapat digunakan. Tapi bisa alat bukti itu tidak dipergunakan atau diabaikan jika alat bukti itu tidak ada kaitannya sama sekali, ya kan? Asal ngajukan aja nih para pihak, tidak ada kaitannya dengan perkara. Makanya majelis hakim tidak menolak pembuktian itu, tapi tidak mempertimbangkannya. Penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai mana pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi dalam prakteknya itu, jika tidak ada undang-undang yang mengharuskan sesuatu, bahwa hakim itu bebas dalam memproses sebuah putusan, ya kan? Karena hakimlah di sini ujung tombaknya dalam menjatuhkan putusan. Kalau yang digugat juga nanti gugatan terhadap putusan hakim, bisa diajukan banding atau kasasi.
Maka di sini hakim bertanggung jawab penuh terhadap pertimbangan dalam putusan. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbul 3 teori. Yang pertama, teori pembuktian bebas. Apa itu? Bahwa seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan. Hal ini terdapat dalam pasal 172 HIR, 308 RBG, dan 1908 KUH Perdata. Hakim bebas dalam menilai alat-alat bukti. Nah, di mana alat-alat bukti yang diajukan pihak penggugat dan tergugat, ya kan? Hakim bebas nih untuk menentukan alat bukti ini bisa dipakai dalam pertimbangan, alat bukti ini tidak. Ada juga teori pembuktian negatif. Dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat atau membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misal di sini ketentuan dalam pasal 169 HIR atau 306 RBG dan 1906 KUH Perdata. Apa itu? Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim, ya kan? Karena saksi-saksi ini banyak nokohnya, ya. Apalagi kalau saksi-saksi itu dibayar, diberi honor oleh para pihak untuk beracara, untuk menjadi saksi. Otomatis keterangannya adalah membenarkan apa tindakan pihak yang membayarnya, kan? Makanya di sini keterangan saksi sudah lagi tidak yang sebenarnya. Dan juga teori pembuktian positif. Samping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk tidak menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya pasal 165 HIR, 285 RBG, dan 1870 KUH Perdata. Apa yang maksudnya di sini? Bahwa pembuktian dengan surat akta otentik dianggap bukti yang sempurna yang harus diterima. Ya. Bukti-bukti yang akta otentik itu tetap harus diterima. Misalnya apa? Misalnya akte tanah, ya kan? Itu tetap harus dipercaya. Tetap harus dipercaya oleh para hakim. Makanya juga kita dalam mengajukan bukti-bukti surat ke pengadilan itu harus dileges dulu. Kalau kita yang bawanya fotokopi, kecuali kita bawanya asli. Kita bisa bawa asli semua bukti-bukti yang memang diajukan ke pengadilan. Itu bawalah yang asli. Jika tidak bisa, maka yang fotokopi tapi harus dileges. Sini juga kita membahas macam-macam alat bukti. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam pasal 164 HIR, 284 RBG, dan 1866 KUH Perdata. Yaitu alat bukti surat atau tertulis, alat bukti saksi atau persangkaan atau dugaan, pengakuan dan sumpah. Apa tuh alat bukti surat? Alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Bagaimana bentuk dari alat bukti surat itu? Yang pertama itu akta. Akta yang dimaksud di sini adalah sesuatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk perkara itu.
Akta itu terbagi lagi atas dua. Pertama, akta otentik, sebagaimana yang disebut dalam pasal 165 HIR, 258 RBG, dan 1868 KUH Perdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Untuk itu menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Itulah akta otentik. Akta otentik itu akta yang dibuat oleh para pihak di depan atau oleh pejabat yang berwenang, misalnya notaris, PPAT, pengacara, ada juga akta di bawah tangan, yaitu segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tapi tidak dibuat atau oleh pejabat yang berwenang. Apa ini contohnya? Misalnya akta jual beli, ya, akta sewa menyewa. Jarang ada akta jual beli atau akta sewa menyewa dibuat ke notaris atau pengacara. Yang ada setelah deal jual belinya, perpindahan tangannya baru ke notaris, ya kan? Perjanjian jual belinya biasanya para pihak aja. Itu yang dinamakan akta bawah tangan. Nggak ada kekuatan hukumnya, nggak ada pejabat yang melegalkannya. Ada juga yang bukan akta, yaitu tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Apa nih misalnya? Contohnya itu surat-surat peninggalan masa lalu, ya. Misal tentang sebuah tanah ini. Kalau orang-orang dulu itu tanah kan tidak ada sertifikatnya. Nah, ada tulisan secari kertas misalnya dari orang-orang tua terdahulu, dari misalnya kepala lingkungannya atau kepala desanya. Nah, ini bisa dijadikan alat bukti, ya. Nah, karena memang pada saat pada tahun itu memang belum dikenal adanya sertifikat atau akta, jadi bisa dibenarkan. Ini ada batas minimal pembuktian alat bukti tulisan. Yang pertama kita lihat akta otentik. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, 165 HIR, dan 258 RBG. Apa itu nilainya? Yaitu sempurna dan mengikat. Di akta otentik itu sempurna dan mengikat. Ya, akta yang dibuat di depan notaris itu oleh para pihak penggugat maupun tergugat, kita buat surat di depan notaris, itu mengikat para pihak yang membuatnya, ya. Jadi jangan bilang kita nggak terikat di dalamnya. Kalau nggak ngerti jangan dibuat, ya kan? Kadang ada nih masyarakat bilang, orang saya nggak ngerti pak, saya cuma tanda tangan aja. Makanya kita kasih pemahaman, kalau tidak ngerti cari orang yang ngerti yang bisa dipercaya. Kalau memang harus membuat akta itu, ya, cari orang yang mengerti yang bisa dipercaya. Misalnya seorang sarjana hukum, misalnya seorang pengacara yang bisa dipercaya. Kalau nggak ngerti jangan main asal tanda tangan, asal cepat selesai. Kebanyakan pun kita masyarakat ini dalam tanda tangan 90% itu tidak membaca apa yang kita tanda tangan, ya. Terutama dalam perjanjian kredit, jarang ada masyarakat yang memakai perjanjian kredit itu membaca dulu semua baru tanda tangan. Yang ada tanda tangan dulu semua, bacanya entah kapan-kapan.
kadang pun tidak dibaca, ya kan? Kalau kalian baca, kalau kalian misalnya ngambil perjanjian kredit sepeda motor, kredit mobil segala macam, kalau kalian baca mungkin kalian berpikir 2 kali untuk ngajukan kredit, pasti nggak jadi. Karena di situ banyak pasal-pasal atau ayat-ayat yang mengikat kita, menjebak kita di dalamnya. Ya. Keseringan adalah merugikan pihak konsumen. Makanya kita yang sudah mengerti sekarang, kalau dalam menandatangani sesuatu, baca dulu. Ya. Misalnya lagi dalam membuka rekening di bank, itu banyak tanda tangan disuruh. Nah, itu bisa kita baca dulu. CS akan sabar nunggu. Ya, kadang CS juga suruh kita baca, nggak langsung suruh tanda tangan. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi biasanya kalau yang bank-bank yang sudah punya nama, mereka suruh baca dulu. Tolong dulu Pak dibaca. Kalau saya pribadi di Bank Mandiri, mereka suruh baca dulu. Baca dulu Pak, silakan sebelum ditandatangani dibaca dulu, nanti Bapak tandatangani di sini. Kita yang biasanya tidak sabar langsung tanda tangan karena memang mau cepat. Suatu akta otentik di dalamnya terdapat 3 kekuatan. Pertama, membuktikan kepada kedua pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta. Di akta otentik itu menjelaskan kepada para pihak bahwa mereka sudah melakukan perikatan. Ya. Sudah ada perikatan antara para pihak. Sudah ada hak dan kewajiban antara para pihak dengan adanya akta itu. Jadi kalau nggak ngerti jangan tanda tangan. Saya bilang tadi kan. Yang kedua, membuktikan kepada kedua belah pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi, atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat. Ya. Jadi kalau kalian nggak membaca akta yang kalian tanda tangani, kalian buat antara para pihak di depan notaris, mungkin pihak yang mengajukan mengatakan bahwa kita telah berhutang kepada dia. Padahal perjanjiannya bukan perjanjian hutang piutang, tapi dia ada diselipkan di situ bahwa kita telah berhutang sama dia misalnya 100 juta. Kita tanda tangani, berarti kita mengiyakan ada hutang di dalamnya. Makanya baca dulu. Banyak ini yang kejebak. Ya kan? Misalnya perjanjian kerjasama, tapi diselipkannya itu bahwa sebelum terjadinya perjanjian kerjasama ini, pihak kedua telah memakai dana dari pihak pertama sebesar 100 juta. Kita saking percayanya, nggak kita baca-baca langsung teken. Berarti kita mengakui bahwa kita punya hutang 100 juta dengan pihak pembuat akta, pihak satu, kita sebagai pihak kedua. Kan? Bahaya. Kalau yang bank atau perusahaan leasing, biasanya pun tidak ada yang menjebak seperti itu. Menjebaknya paling di bunga atau pembayaran dan sita barang. Di situ kita yang banyak keliru. Kan? Yang ketiga, membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut adalah akte kedua belah pihak telah menghadap di muka pegawai umum yang menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, jadi bukan hanya para pihak satu, pihak dua, tetapi juga pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut, tanggal akta ya,
bahwa tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak telah menghadap di muka pegawai umum atau notaris dan menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Jadi apa isi akta itu telah kita benarkan dengan kita tanda tangani. Ya kan? Intinya di situ. Kita udah datang, kita tanda tangani apa yang dibuat notaris itu tanpa kita baca. Padahal notaris sudah mengasih masing-masing para pihak untuk ini salah untuk pihak pertama, ini pihak kedua. Baca dulu baru tanda tangani. Kita saking percaya tidak dibaca, tanda tangan aja. Kan? Nggak ada pihak notaris yang suruh langsung tanda tangan Bu, langsung tanda tangan Pak. Nggak ada. Baca dulu Bu, baca dulu Pak. Nanti baru ditandatangani ya setelah dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan tanyakan sama saya supaya tidak terjadi masalah ke depannya. Karena notaris pun tidak mau terlibat dalam masalah yang terjadi. Karena notaris juga tidak bisa dipidanakan karena akta yang dibuatnya. Ya. Notaris walaupun terjadi kesalahan membuat akta kedua atas tanah tidak bisa dipidanakan. Karena dia juga dimohonkan untuk membuat akta itu. Ini akta misalnya ya, pihak A mengajukan kepada notaris untuk membuatkan akta atas sebidang tanah. Ya, notaris memeriksa tanah tersebut, mendaftarkan ke BPN. Ya, ternyata BPN juga sudah memeriksa tidak ada masalah, dibuat. Notaris tersebut membuat aktanya, mengeluarkan aktanya. Tapi kedepannya ternyata akta tanah ini tanah sengketa. Ada sertifikat sebelum sertifikat yang dibuat oleh notaris ini. Maka jika terjadi duplikasi akta seperti ini, yang bertanggung jawab adalah nama yang di akta. Ya, nama pemohon akta, bukan notaris. Notaris tidak terikat. Notaris paling dibawa ke pengadilan hanya sebagai saksi. Ya, di situ juga orang BPN juga akan ditarik sebagai saksi. Selanjutnya ada alat bukti tulisan tapi bukan akta. HIR dan RBG maupun KUA Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian tulisan yang bukan akta. Ya. Dengan demikian tulisan-tulisan yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas. Apa artinya di sini? Bahwa majelis hakim boleh bebas menilai bukti-bukti akta-akta tersebut yang tidak terikat tersebut, tulisan-tulisan tersebut. Ya, ada tulisan-tulisan memo seperti itu. Ini tinggal bagaimana penilaian hakim, bagaimana analogi hakim menilai itu, bisa tidak dalam dijadikan sebagai alat bukti, ya kan? Jadi bukan dia ditolak. Jadi tetap dinilai apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kalau dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka dapat diambil penilaiannya dalam pertimbangan bahwa akta-akta tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Salah satu pertimbangan hakim. Ya, tapi memang tulisan-tulisan tersebut yang memiliki nilai-nilai sejarah misalnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang masalah zaman dahulu tidak ada akta terhadap sebuah tanah, yang ada hanya tulisan kepala suku atau kepala adat atau
camat, lurah, kepala kades setempat, maka itu sudah bisa menjadi alat bukti. Ya. Karena misalnya dalam hukum agraria, dalam hukum pertanahan, misalnya tanah A. Tanah itu dikatakan bukan milik siapa yang menduduki tanah tersebut, tapi siapa pemegang hak tertua atas tanah tersebut. Jadi kalau ada 2 sertifikat, dilihatlah sertifikatnya yang paling tua, maka itulah yang berhak atas tanah. Ya kan? Jadi bukan yang baru yang menang, pasti yang lama. Walaupun dalam hukum tanah kita ada mendiami tanah kosong selama 20 tahun lebih tidak berpindah, itu bisa mengurus surat hak milik. Itu bisa. Tapi kalau ada sertifikat sebelumnya tetap juga kalah. Harus ada sertifikat sebelumnya atau surat keterangan, surat pernyataan bahwa dari kepala desa, kepala terdahulu bahwa tanah itu atau bangunan itu adalah milik si A. Nah, bisa. Itulah dia besar bukti-bukti yang bisa kita ajukan. Ya kan? Bagaimana surat sepotong saja bisa menjadi alat bukti walaupun orang yang membuatnya sudah meninggal misalnya. Tapi nilai estetiknya di dalam. Kalau orang-orang dulu dibuktikan dengan apa? Bahwa kertasnya adalah kertas ubi. Nah, kuning. Itulah kalau sekarang ini kertas putih dengan kertas kuning lebih mahal kertas putih. Tapi kalau nilainya dalam hukum, nilai yang kuning lebih tinggi. Ada tulisan dari kertas kuning itu lebih tinggi nilainya daripada yang di kertas putih. Karena dia menyangkut tahun. Ya kan? Dengan kertas kuning ini, dengan tinta yang sesuai dengan pada tahunnya, ini sudah menentukan misalnya bahwa ini berada di tahun 80-an. Ini dikeluarkan di tahun 80-an, dikeluarkan di tahun 70-an, 60-an. Kan? Kalau zaman dulu kan tidak ada komputer, adapun mesin tik. Nah, makanya kebanyakan surat-surat tanah pada masa lalu itu adalah tulis tangan atau mesin tik. Itulah yang bisa dijadikan bukti. Itu namanya akta. Surat pada masa itu bukan sebagai akta tapi bisa diajukan sebagai bukti. Ya, inilah materi kita pada hari ini. Pembuktian ini kita nanti bahas lagi di minggu depan. Ada banyak materi pembuktian ini. Kita belum membahas masalah saksi dan yang lainnya. Nanti kita bahas supaya tidak terlalu banyak. Ini nanti materinya juga saya share segala di apa. Saya nggak tahu ya. Ini kalau di absen ini ada berapa? Ada 7. Nah, tapi ini selalu 2. Saya tuh nggak ngerti nanti ujian pun 2 yang masuk. Ya udahlah, kita serahkan ke kampus saja. Ya, ada yang mau ditanyakan pada materi hari ini? Ya, dikerjakan tugasnya, dikirim ke WA melalui saya, di WA pribadi ke saya, supaya masuk nilai tugas kita paling lama itu sebelum ujian UAS. Ya, masih lama lagi ya. Iya, diketik, nggak usah dicetak, dikirim ke WA saya aja. Ya, file Microsoft Word, dalam Microsoft Word aja, nanti dikirim ke WA saya supaya tidak merepotkan. Ya.
Oke, demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.